Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada acara Lapa Ustad Jawab dong. Lapa Ustad Jawab dong. Lapa Ustad Jawab dong. Masya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pembahasan perempuan atau wanita gitu ya. Nah, tentunya pembahasan kali ini akan lebih menarik jika kita mendatangkan narasumber dari perempuan juga. Nah, apa sih temanya? Nah, temanya itu adalah menjaga kehormatan wanita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung hadirkan saja ya. Ini dia, Ustazah Tariza Sudadi. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kami sudah dihadirkan ya Ustazah Tariza Sudadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku boleh panggilnya apa nih? Kakak kah, Ustazah kah, atau apa nih biar lebih santai? Kakak aja. Oh, kakak aja. Iya. Kak Tariza ya. Kak Tariza apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kapan-kapan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Nah, sebelum masuk pembahasan nih, kita akan lebih sedikit mengulas tentang profilnya Ustazah Tariza Sudadi ini. Nah, langsung saja Kak, gimana nih profil Kak Tariza? Nah, sedikit aja. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Perkenalkan, nama saya Tariza Sudadi. Aku kelahiran tahun 2000, dan aku asalnya itu dari Surabaya, Kak. Adik-adik Surabaya. Iya betul, dari Surabaya. Dan kegiatan aku sehari-hari saat ini masih mahasiswa ya, masih mahasiswa, Kak. Jadi kegiatan sehari-hari mahasiswa, kuliah, pulang pergi ke kampus, terus aku juga ikut organisasi, alhamdulillah. Jadi untuk saat ini alhamdulillah produktif waktunya. Insya Allah. Di samping sibuknya ya, Masya Allah tadi kan produktif juga. Sebagai mahasiswa ikut organisasi juga. Ternyata Kak Tariza Sudadi ini juga memperdalami ilmu agama ya. Masya Allah, amin. Nah, itu dia sedikit profil daripada Ustazah Tariza Sudadi kita ya. Nah, kenapa sih kita mengangkat tema menjaga kehormatan wanita? Karena ini sangat penting banget ya, dimana tema ini sangat berperan penting ya untuk kita bahas, yaitu karena kalangan-kalangan remaja pada usia-usia kita saat ini, ya ini lagi marak-maraknya bergejolak nafsu atau cinta-cinta dini gitu ya. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk pembahasan bersama Ustazah Tariza Sudadi. Nah, menurut pandangan Ustazah sendiri nih, Kak ya, Kak Tariza ya, maaf, Kak Tariza, pentingnya menjaga kehormatan bagi seorang wanita itu seperti apa sih kalau menurut Kak Tariza sendiri? Ya silakan. Baik, kawan-kawan, terima kasih. Jadi menurut pandangan aku pribadi ya, menjaga kehormatan seorang wanita itu pastinya sangatlah wajib bagi kaum wanita itu sendiri maupun kaum laki-laki. Nah, kita sebagai kaum perempuan harus dan juga wajib menjaga kehormatan kita sendiri. Islam saja sudah memuliakan perempuan dari zamannya Rasulullah ya. Itu Islam sudah memuliakan perempuan. Nah, kita sebagai perempuannya, kita harus sayang sama diri kita sendiri. Kita harus bisa memuliakan diri kita sendiri. Dengan apa? Yang pertama, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Dan kedua, jangan banyak menuruti hawa nafsu kita. Banyaknya dari perempuan, bukan di luar sana. Saya juga sedang menjaga hawa nafsu saya juga, itu nggak mudah ya gitu. Kita sebagai perempuan itu harus tahu value kita. Kita harus tahu harga kita. Jangan mau jadi wanita rendah gitu. Ini
mungkin agak sedikit nyelkit gitu di kalangan wanita-wanita lain, tapi yang namanya obat itu rata-rata pahit tapi itu menyembuhkan, sama halnya dengan nasihat. Nasihat itu kita dengernya tuh kayak aduh panas banget ini nasihat kayak gitu ya, panas banget hati gitu ya. Tapi itu buat apa? Karena sayang, kita sayang memberikan nasihat dan kita pengen semua perempuan di seluruh Indonesia itu terjaga kehormatannya gitu. Masya Allah. Dan gak cuma perempuan aja yang harus menjaga kehormatan seorang wanita, tapi laki-laki pun harus menjaganya. Dengan apa? Dengan menundukkan pandangannya. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang gadul basor. Apa tuh gadul basor kan? Apa tuh? Menundukkan pandangannya dan tidak dengan hawa nafsu, memandang dengan aduh cakep banget ini cewek ya. Kebanyakan ya laki-laki itu berawal dari apa? Dari mata. Lirik pertama oke, nggak ada apa-apa. Lirikan kedua, wah mulai nih ada hati. Lirikan ketiga, wah boleh nih. Dari hati turun dari mata turun kemana? Turunnya ke hati, dan dari hati itu bisa bisa kemana-mana itu jalurnya, bisa nanti ngobrol berduaan, jalan berduaan, kemana-mana berduaan. Nggak sampai di situ, ntar megang-megang yang bukan mahramnya gitu, yang emang nggak boleh. Siap. Masya Allah banget ya. Pentingnya menjaga kehormatan untuk wanita. Penting banget. Nah, terbesit di benak pikiran saya ini sebenarnya juga pembahasannya juga bukan untuk pemirsa yang ada di rumah sekalian aja, tetapi juga buat diri saya pribadi juga ya. Nah, membicarakan tentang menjaga kehormatan seorang wanita nih ya Kak Tariza. Ini kan emang temanya ini kan penting banget ya. Nah, terbesit di benak pikiran saya untuk bertanya ya terkait bedanya cinta dan nafsu itu seperti apa? Kalau menurut pandangan Kak Tariza sendiri. Oke. Menurut pandangan aku pribadi antara cinta dan juga nafsu itu tipis ya perbedaannya. Tipis banget. Kita nggak bisa ngebedain gitu kalau yang emang benar-benar awam. Aduh, ini cinta apa nafsu ya gitu. Kalau menurut aku sendiri, kalau memang laki-laki ya, khususnya ke laki-laki itu memang cinta dengan perempuan, dia pasti akan menuju ke langkah yang lebih serius, karena memang mereka itu tujuannya ya ingin bersama selamanya dengan si perempuan dan ingin menjaganya dengan ikatan yang halal. Kalau nafsu itu kayak kita suka nih sama orang itu, wah cakep nih, aduh pengen deh bareng sama dia gitu. Udah sekedar itu aja, kayak penasaran nih seru nggak ya kalau misalnya pacaran sama dia gitu, kalau sama dia ngobrolnya asik nggak ya gitu. Itu nafsu gitu. Dan nafsu itu yang akan merusak segala-galanya ya. Di zaman sekarang itu sulit ya membedakan cinta dan nafsu, dan kebanyakan kita terjerumus oleh nafsu semata gitu. Udah kejadian, udah kebobolan, ya udah baru sadar tuh di situ. Dan pesan untuk teman-teman wanita di seluruh Indonesia, kita harus bisa ngebedain mana laki-laki yang memang mencintai kita dan laki-laki yang hanya penasaran atau nafsu sesaat. Kalau misalnya laki-laki itu memang sayang dan juga cinta sama kamu, mereka akan mengajak kamu ta'aruf, perkenalan dengan lewat ta'aruf yang islami, bukan ta'aruf yang aku mau ta'aruf sama kamu tapi tetap chatan, tetap teleponan, tetap ketemu enggak ya, sama aja. Itu zina hati, zina telinga, masuk juga itu loh. Ta'aruf yang benar, kita ngajak guru kita, ajak orang tua kita buat ketemu sama si pasangan itu, kita ta'aruf, berlanjut ke khitbah dan nikah. Itu yang mencintai kamu. Tapi kalau misalnya hanya nafsu sesaat, ya deketin nih, minta nomor HP-nya, direspon. Nah, kita sebagai perempuan itu jangan mudah merespon laki-laki hanya dengan kata-kata manisnya. Aduh manis banget ini. Emang laki-laki itu gampang banget gitu. Tahu sedikit kelemahan perempuan, nih suka banget dirayu nih, suka banget kita. Kalau zaman sekarang tuh
of service gitu. Kita memberikan segala-galanya dengan memberikan servis yang sebaik-baik mungkin kepada si perempuan. Pasti luluh nih, itu hanya nafsu. Betul. Sahabatku, saudariku, kita sesama muslimah, kita harus bisa membedakan mana yang namanya cinta dan juga nafsu. Nah, itu dia. Jadi kuncinya kalau cinta itu lebih ke ingin memiliki dan dia tidak mau merusak gitu. Betul banget Kak Nah, Marhaban. kalau yang nafsu itu lebih emang kayak mau senang-senang aja gitu ya Kak ya. Iya. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita masuk ke reaction video, nah, sebagai closing, saya mau ada closing statement ya. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi kedua yaitu reaction video. Iya. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu menjaga kehormatan wanita. Nah, silakan seperti apa closing statementnya? Oke. Menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini, yaitu menjaga kehormatan seorang wanita. Memang wajib dan penting banget sebagai wanita kita menjaga kehormatan kita sebagai wanita, dan sebagai laki-laki pun harus juga menjaga kehormatan wanita gitu. Jadi harus balance antara laki-laki dan juga perempuannya, saling menjaga gitu. Dan closing statement dari aku adalah kita sebagai perempuan harus bisa menjaga diri kita sendiri. Kalau bukan dari kita sendiri, kita yang membuka pintu itu, mereka akan masuk dengan mudah. Tapi kalau kitanya memfilter ini laki-laki baik, ini laki-laki tidak baik, dan kita bisa menilai ini yang benar dan ini yang tidak, kita menutup pintu kepada yang tidak benar dan kita membuka pintu kepada dia yang benar-benar serius dan memang mencintai kamu karena Allah. Bukalah pintu itu selebar-lebarnya. Jadilah wanita yang mahal dan bervalue dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Itu yang paling utama. Itu aja Kak Marhaban. Iya, Masya Allah, menarik banget ya pembahasan kita. Menarik kali ini. banget. Ya. Tadi yang terakhir boleh diucapin lagi Kak? Gimana? Jadilah wanita yang mahal dan juga bervalue. Nah, Yang jadilah layak. wanita yang mahal dan bervalue gitu, Betul. nilai tinggi. Nah, itu dia. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Terima kasih juga buat Kak Tariza. Sama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke video reaction. Wah, reaction apa nih? Reaction video apa Oke, sih? oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama. Kembali lagi bersama kami pada acara Lapor Ustaz. Jawab dong. Lapor Ustaz. Jawab dong. Lapor Ustaz. Jawab dong. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan mereaction video ya Ustaz. Nah, kita ada kiriman dari @muhasabah.01. Seperti apa videonya? Langsung saja check it out. Ternyata saking pentingnya jilbab itu, bukan hanya di dunia, di alam kubur pun ketika meninggal, kain kafan perempuan ditambah satu, yang laki-laki nggak punya. Apa itu? Kerudungnya. Saking pentingnya. Jadi ketika dalam kehidupan dunianya pun misalnya belum mengenakan sepenuhnya, itu saat pulangnya mesti dipakaikan kerudungnya dalam kafannya. Nah, itu saja. Saking Islam menjaga keistimewaan, menghormati perempuan gitu ya. Bahkan sampai di liang kuburnya saja tetap dikasih kain kafannya itu dibuat kerudung gitu ya, buat kepalanya. Nah, Masya Allah Ustazah. Kalau pandangan Ustazah sendiri terkait ini seperti apa? Iya. Balik lagi seperti yang tadi aku bilang ya, karena Islam itu sangat memuliakan seorang wanita. Kita balik kepada Sang Pencipta pun kita dimuliakan dengan dikasih kafan 2 lapis. Laki-laki enggak, kita doang perempuan gitu. Hanya perempuan yang dikasih kafan 2 lapis, dan itulah keistimewaan kita sebagai perempuan gitu. Jadi mau sampai kapan gitu kita tidak berjilbab gitu. Untuk wanita sana yang di luar gitu yang belum berjilbab,
cukup kita berjilbab dulu baru ke hati gitu. Banyak kan orang yang bilang hati dulu aja benerin baru ke jilbab gitu. Kita coba dijilbab dulu karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslimah, dan salah satu identitas kita sebagai seorang muslimah adalah jilbab. Kita belajar dari nggak harus panjang, nggak harus syar'i dulu, pelan-pelan bertahap semuanya nanti akan bisa dengan syar'i. Termasuk aku juga belum sepenuhnya menutup auratku dengan syar'i gitu. Jadi mari ayo kita sama-sama belajar gitu. Yang penting kita menutup aurat kita dulu karena ini yang paling utama, kewajiban kita adalah berjilbab. Nah, betul banget nih ya teman-teman. Saking Islam menjaga banget ya perempuan, bahkan sampai yang lahatnya pun tetap harus dihormati. Kita lanjut ke video kedua kita, yaitu dari @wfd_18. Seperti apa videonya? Cek it out. Tapi kan partnernya kayak gitu Kirbat. Kenapa mana ya kayak gitu? Masya Allah ya. Bahkan sampai jatuhnya kayak kucing apa? Gimana tuh Ustazah? Jadi gini, sampai orang di sekitarnya aja sampai ngebatalin sebentar gitu sholatnya ya. Nah kalau menurut Ustazah nih, ini termasuk batal nggak sholatnya kalau ada kejadian kayak gini? Saya juga bingung, kok bisa gitu loh, orang jatuh dari atap. Ya, gimana Ustazah? Silakan. Oke, itu unik ya. Kok bisa ada di atas gitu orangnya? Menurut aku sebagai manusia itu wajar ya kaget gitu, apalagi ada yang jatuh tiba-tiba kan itu kayak kucing dan kok gede gitu kan. Kaget itu nggak apa-apa, wajar. Kayak misalnya nengok sebentar, gerakan sedikit nggak apa-apa gitu ya. Terus kita lanjutin lagi sholat gitu, nggak apa-apa ya kayak. Oh berarti boleh dilanjutkan ya? Boleh, karena itu kan kita nggak tahu kan akan ada kejadian seperti itu gitu dalam menunaikan ibadah sholat gitu. Karena akan khawatir mungkin akan kejadian apa selanjutnya gitu. Boleh, abis nengok langsung sholat lagi gitu. Jangan nengok marah-marah baru sholat lagi. Itu kalau udah marah-marah batal ya? Batal itu. Oke, sip. Oke, next kita lanjut ke video kita yang terakhir ya. Ada kiriman dari @a.rfna_. Nah, seperti apa videonya? Langsung saja kita lihat. Check it out. Saking fokusnya nih Ustazah, mungkin nggak fokus, saking nggak fokusnya gitu, mungkin sedang memikirkan perempuan atau apalah, sampai dia tersungkur gitu masuk ke dalam. Gimana nih Ustazah? Nah itu dia pentingnya sebagai laki-laki itu menundukkan pandangannya gitu supaya bisa ngeliat jalan gitu di depan tuh ada got gitu biar nggak tersungkur gitu. Itu ya. Gitu kan. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah selesai juga episode kita kali ini ya. Tadi kita sudah membahas tentang menjaga kehormatan wanita. Kemudian dilanjut dengan sedikit humor canda tawa ya. Iya. Tadi ada dari video yang dari Ustaz Adi Hidayat tentang pentingnya kita berhijab gitu ya. Terus kemudian video lucu tadi ada anak remaja jatuh ya dari atas atap masjid. Kemudian yang terakhir ada anak kecil yang nggak fokus ya di jalannya. Nah, itu ya pentingnya kita agar terus meningkatkan kualitas diri kita agar lebih baik ke depannya nih. Khususnya buat laki-laki agar terus menundukkan pandangannya untuk menjaga sesama ya, menjaga kehormatan wanita. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di video kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih Kak Tariza Jadi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.